Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bihima tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat, memberikan kepada kita hidayah, sehingga pada subuh hari ini kita masih digerakkan hati kita untuk datang salat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, mengawali pengajian tafsir yang diamanahkan kepada saya, maka mari kita mengenal terlebih dahulu Al-Quran. Al-Quran ini adalah kalam nafsinya Tuhan, kalam nafsinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalam nafsi itu adalah kalau mau digambarkan pada diri kita, maka kira-kira seperti ini. Terkadang kita duduk, lalu terjadi dialog dalam diri kita. Tidak ada suara, tidak ada suara, tidak ada yang mendengarkan. Yang tahu itu hanya diri kita saja. Orang melihat kita duduk tetapi sebenarnya dalam diri kita terjadi dialog yang panjang. Dan itu tidak ada suara, tidak ada suara. Maka Al-Quran ini mirip-mirip dengan itu kalam nafsinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang tidak bisa diakses oleh makhluk, sesuatu yang tidak bisa kita jangkau, karena kita ini tidak bisa sampai pemahaman kita kepada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali melalui beragam makhluknya. Nah, kalam nafsinya Allah Subhanahu wa ta'ala ini, karena dia tidak bisa diakses, maka itu harus diturunkan. Maka diturunkanlah Al-Quran ini dari kalam nafsinya Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke Lauhin Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majidun fi Lauhin Mahfuz. Jadi Al-Quran dari kalam nafsinya Allah yang tidak ada satupun makhluk yang bisa mengakses ini, lalu diturunkan ke Lauhin Mahfuz. Tersimpan, Al-Quran itu tersimpan di Lauhin Mahfuz. Wal Quran di Lauhin Mahfuz. Mengapa harus di Lauhin Mahfuz? Karena Lauhin Mahfuz ini adalah pusat pangkalan data seluruh alam semesta. Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini
kecuali semua datanya itu ada pada Lauhul Mahfuz. Dedaunan yang kering, yang gugur satu persatu, itu semua tercatat di Lauhul Mahfuz. Setetes air laut yang begitu kecil tercatat di Lauhul Mahfuz. Sebutir pasir pun di tengah padang Sahara yang luas tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi pusat pangkalan data seluruh alam semesta adalah Lauhul Mahfuz. Tidak ada satupun yang terjadi, yang akan terjadi, yang mengalami perubahan-perubahan dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala, kecuali semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz. Maka Al-Quran ini pun juga kemudian tersimpan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalam nafsinya Allah turun ke Lauhul Mahfuz. Tapi di Lauhul Mahfuz ini juga aksesnya masih terbatas. Bahkan tidak semua malaikat pun juga bisa mengakses Al-Quran itu di Lauhul Mahfuz. Hanya malaikat-malaikat tertentu yang bisa mengakses Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Maka kemudian Al-Quran diturunkan lagi dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini adalah pusat pangkalan data bumi kita. Kalau tadi Lauhul Mahfuz adalah pusat pangkalan data seluruh alam semesta, maka Baitul Izzah ini adalah pusat pangkalan data bumi kita. Tidak ada satupun yang telah terjadi dan yang akan terjadi kecuali semuanya tercatat di Baitul Izzah. Dan biasanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala penjaga langit itu biasanya membicarakan apa-apa yang akan terjadi di muka bumi, didiskusikan di Baitul Izzah. Nah, itulah yang digambarkan oleh bangsa jin. Wa anna kunna naqulu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Kata bangsa jin, dulu wa anna kunna naqulu minha, dulu kami suka datang nongkrong di Baitul Izzah. Jadi suka datang nongkrong. Apa yang dilakukan? Wa anna kunna naqulu minha maqa'id lis-sam'i, duduk nongkrong untuk mendengarkan bocoran-bocoran informasi yang diperbincangkan malaikat di Baitul Izzah. Jadi ternyata bukan kita aja yang suka nongkrong di warkop. Jin juga ternyata suka nongkrong juga, tapi di Baitul Izzah di nongkrongnya. Kalau kita di warkop biasanya kalau ada orang nongkrong ada tuh orang yang mencuri-curi informasi terhadap apa yang diperbincangkan oleh orang-orang tertentu. Nah begini juga bangsa jin suka datang nongkrong di Baitul Izzah untuk mendengarkan informasi yang dibicarakan oleh para malaikat. Apa yang akan terjadi? Kalau dia sudah mendengarkan informasi dari para malaikat, apa yang mau terjadi di muka bumi, dia langsung bergegas turun ke bumi dan disampaikanlah informasi itu kepada tukang tenun, para peramal. Sampaikan. Oleh karena itu, kalau kita kembali melihat sejarah, hampir tidak ada yang salah informasi yang disampaikan oleh tukang peramal atau tukang tenun di masa-masa dahulu. Ketika di masanya Raja Namrud, Nabi Ibrahim alaihissalam, itu diinformasikan ada seorang laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya Namrud. Itu benar, Nabi Ibrahim alaihissalam. Di masa Fir'aun diinformasikan akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya Fir'aun. Sehingga kemudian Fir'aun mengeluarkan instruksi seluruh anak laki-laki Bani Israel harus dimatikan. Itu benar terjadi. Karena kenapa? Akurat informasinya dari jin
dari malaikat terus ke jin, jin terus ke tukang tenung atau tukang ramal. Nah, Al-Quran ini diturunkan ke Baitul Izzah. Karena Al-Quran ini agung, tidak boleh tersentuh oleh makhluk-makhluk yang tidak mulia, maka sejak itulah ada pelarangan. Tidak boleh lagi bangsa jin datang nongkrong di Baitul Izzah. Dilarang. Wa anna kunna naqulu minha maqaida lis-sam'i faman yastami'ana, kata bangsa jin setelah ada Al-Quran itu di Baitul Izzah, faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Siapa di antara bangsa jin yang nakal berani datang nongkrong di Baitul Izzah ingin mencuri informasi, yajid lahu shihaban rasada, dia pasti akan mendapatkan lemparan bara api. Dalam tafsir yang lain, pasti dia akan mendapatkan lemparan panah berapi. Jadi tidak ada lagi yang berani. Sebab kalau ada berani, tidak diberi kesempatan oleh para malaikat, itu dilempar dengan bara api, diusir. Jangan mendekat. Kenapa? Karena sudah ada titah la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran itu kecuali makhluk yang suci. Oleh karena itu kita umat Islam juga ketika kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran, paling tidak kita berwudu. Itulah sebabnya wanita yang haid, yang datang bulan tidak boleh menyentuh Al-Quran, tetapi boleh membacanya. Tidak dilarang untuk membaca Al-Quran, hanya dilarang menyentuh. Karena lafaznya la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh ada yang menyentuh Al-Quran kecuali makhluk-makhluk yang bersih atau suci. Di Baitul Izzah ini, sejak diturunkan Al-Quran ke Baitul Izzah, sejak itulah para malaikat mengatakan bahwa tidak lama lagi akan diutus Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, karena kitab yang terakhir sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada di Baitul Izzah. Dan di Baitul Izzah ini makhluk yang bisa mengakses Al-Quran itu terbatas. Nah, jadi hanya makhluk malaikat penjaga langit, mungkin malaikat Jibril, malaikat-malaikat tertentu, tetapi tidak semua makhluk bisa mengakses, apalagi manusia tidak bisa mengakses. Oleh karena itu harus diturunkan lagi. Jadi sudah turun dari kalam nafsinya Allah, turun ke Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah kemudian dibawa oleh malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi turun sekaligus ke Lauhul Mahfuz, turun sekaligus ke Baitul Izzah, nanti turunnya secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana turunnya Al-Quran ini? Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad SAW ada dua hal sampai ke kita, yaitu dengan cara talaki, dengan cara tauqifi. Jadi ada dua, talaki dengan tauqifi. Talaki itu adalah bertemu murid dengan guru. Tauqifi adalah sesuai dengan apa yang disampaikan. Itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran terjaga karena penyampaiannya secara talaki. Talakinya bagaimana? Jadi Jibril membacanya, didengarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Atau sebaliknya nanti Nabi Muhammad membacanya, Jibril mendengarkannya. Dan di akhir hayat baginda Rasulullah SAW itu berkali-kali Jibril turun hanya untuk mendengarkan bacaan Al-Quran baginda Rasulullah SAW, untuk diyakini bahwa sudah benar, tidak ada lagi yang salah. Itulah talaki. Jadi seluruh ayat-ayat Al-Quran itu talaki Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Talaki dengan malaikat Jibril. Nanti dari
Nabi Muhammad SAW turun ke sahabat itu talaki juga. Nabi Muhammad SAW membacanya, para sahabat mendengarkan. Di antara sahabat itu ada yang menghafalnya, ada juga yang menulisnya untuk catatan pribadinya. Jadi ada dua, ada yang menghafalnya, ada yang mencatatnya. Itu generasi. Lalu dari sahabat turun ke tabi'in, talaki juga. Jadi sahabat membacakannya, tabi'in mendengarkannya, tabi'in menghafalnya, sahabat mengoreksi bacaannya. Turun ke tabi'in, turun ke berikutnya, turun sampai ke kita sekarang. Jadi tidak ada perbedaan Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW dengan apa yang kita, karena itu secara berjenjang. Talaki di setiap generasi selalu ada yang menghafal Al-Quran dan selalu ada yang mencatat Al-Quran. Jadi tidak pernah putus. Jadi talakinya secara kelompok, secara mutawatir. Jadi Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi Muhammad SAW, kelompok besar para sahabat, dari sahabat ke tabi'in, kelompok besar tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in sampai sekarang ini. Bahkan pada saat sekarang ini Bapak dan Ibu, semakin banyak penghafal Al-Quran, semakin banyak penghafal Al-Quran. Bahkan sedikit-sedikit ada rumah disewa, tahfiz Al-Quran lagi, ada lagi tahfiz Al-Quran lagi. Jadi semakin banyak. Generasi berikutnya nanti seperti itu semua. Inna lahu nasrul Qur'an wa inna lahu lahafizun. Jadi Al-Quran itu terpelihara, karena terpelihara dengan penghafal-penghafalnya di setiap generasi. Seperti imam kita tadi, terpelihara karena ada tulisan-tulisan. Nah, tulisan ini berserakan. Jadi semua sahabat atau di antara sebagian sahabat ada catatan-catatannya tentang Al-Quran ini. Lalu karena semakin banyak penghafal Al-Quran yang meninggal dalam peperangan, maka kemudian di masa Utsman bin Affan disuruhlah menulis ulang itu Al-Quran. Jadi semua catatan-catatan Al-Quran yang ada itu dikumpulkan. Baru kemudian ditulis oleh penulis Al-Quran dengan satu, lalu kemudian seluruh catatan itu dihapus. Jadi hanya tinggal satu catatan yang kemudian dikenal dengan nama Mushaf Utsmani, dan itulah yang kita warisi sampai sekarang. Mushaf Utsmani. Ya. Al-Quran ini juga secara tauqifi, Bapak dan Ibu. Jadi susunan Al-Quran yang kita baca bukan berdasarkan turunnya. Ya. Seandainya berdasarkan turunnya, maka bukan surah Al-Fatihah ditempatkan di awal, tetapi surah Iqra, karena itulah surah yang pertama turun. Tetapi karena ia tauqifi, namanya tauqifi adalah susunannya itu berdasarkan penyampaian dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan itulah yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW berkali-kali sebelum beliau wafat dan dengarkan oleh Jibril. Lalu itulah kemudian yang diwarisi oleh para sahabat tabi'in sampai sekarang, seperti yang kita baca. Jadi Al-Quran kemudian ditulis dengan rasam Utsmani, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. Salah satu di antara bukti daripada tauqifinya Al-Quran adalah semua surah itu yang ada dalam Al-Quran, semua ada basmalahnya. Semua dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim awal surah, kecuali hanya satu surah saja tidak ada basmalahnya, yaitu surah yang ke-9, surah At-Taubah. Tidak ada basmalahnya. Tetapi basmalah di dalam Al-Quran juga tetap 114, karena ada satu surah dua basmalahnya, yaitu surah An-Naml. Ada satu surah tidak ada basmalahnya, yaitu surah At-Taubah, surah yang ke-9. Tapi ada satu surah dua basmalahnya, yaitu surah An-Naml. Nah, oleh para ulama kita sering berkelakar bahwa kemana itu basmalahnya surah At-Taubah. Kata para ulama, basmalahnya surah At-Taubah
dibawa lari semut masuk ke dalam surah An-Naml. Karena surah An-Naml itu namanya surah semut. An-Naml, Naml itu semut. Jadi dibawa lari basmalahnya surah At-Taubah masuk ke dalam surah An-Naml. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi dua basmalahnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seluruh surah itu ada basmalahnya kecuali surah At-Taubah. Nah, sehingga saya pribadi meskipun terdapat perbedaan-perbedaan di antara para ulama berdasarkan riwayat-riwayat yang diriwayatkan, sering kita mendengarkan di masjid, ada yang jahar baca basmalahnya, ada yang tidak jahar baca basmalahnya. Itu adalah perbedaan periwayatan yang mendengarkan baginda Rasulullah SAW ketika dia membaca surah Al-Fatihah. Tetapi secara rasm Utsmani dalam surah Al-Fatihah ada basmalah sebagai ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berdasarkan rasm Utsmani, maka kita kemudian membaca basmalah, terlepas dari perbedaan para ulama dalam melihat membaca basmalah itu jahar atau tidak. Namun secara rasm Utsmani itu tertulis basmalah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah Al-Quran. Jadi kalau ada perbedaan bahwa sering itu di pengkaderan Bapak dan Ibu yang mungkin benar apa yang dikatakan, tetapi dalam segi etika tidak benar. Dalam segi etika tidak benar. Dalam pengkaderan organisasi terkadang ada yang secara ekstrim mengambil Al-Quran bahwa ini kan kertas-kertas saja. Ini kan kertas-kertas saja, bahkan ada yang dengan sombongnya saya melemparkan itu Al-Quran. Padahal seperti yang kita pahami tadi, Al-Quran itu berasal dari kalam nafsinya Allah Subhanahu wa taala, turun ke Lauhil Mahfuz, turun ke Baitul Izza, turun ke baginda Rasulullah SAW, ditulis oleh para sahabat. Jadi ditulis. Jadi ayat Al-Quran yang kita baca itu adalah gambaran terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, kalam nafsinya. Oleh karena itu kita mesti menghargainya sebagaimana kita menghargainya kalam nafsinya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Al-Quran yang pertama kali turun ini? Al-Quran Bapak dan Ibu itu ketika pertama kali turun dan ditulis oleh para sahabat, itu tidak ada titiknya, tidak ada barisnya. Jadi tidak ada titiknya, tidak ada barisnya. Tapi mereka bisa membacanya karena mereka menghafalnya. Kemudian banyak orang yang bukan orang Arab masuk Islam. Jadi dalam generasi sahabat tidak ada masalah. Masa tabi'in tidak ada masalah. Masa tabi'in tidak ada masalah. 3 generasi pertama tidak ada masalah. Tapi setelah 3 generasi pertama muncul masalah. Sudah banyak orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Tidak bisa membaca Al-Quran. Oleh karena itu kemudian mulailah para ulama memikirkan bagaimana caranya Al-Quran ini bisa dibaca oleh semua orang, biar bukan orang Arab. Karena sudah tidak bisa dibedakan mana ba, mana ya, mana nun, mana ta. Tidak ada titiknya, tidak ada barisnya. Maka para ulama kemudian memikirkannya, maka muncullah kemudian jauh di bawah sahabat, di bawah tabi'in, mulailah ada yang berikan titik. Nanti bisa dibacalah sejarahnya. Ada Abu Muhammad Al-Farahidi, ada Al-Khalil. Jadi ada yang mencetuskan itu titiknya Al-Quran, ada yang mencetuskan barisnya Al-Quran. Dan itu berkembang terus Bapak dan Ibu sampai sekarang. Coba lihat Al-Quran sekarang dicetak ini, berkembang terus. Sekarang yang Al-Quran kita baca, ada lagi Quran namanya Quran Tajwid. Quran Tajwid dikasih tanda merah lagi, ini panjang.
Saya tidak tahu ada tanda biru, tanda kuning, itu macam-macam itu. Ya, jadi seperti itu. Al-Quran sampai saat ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala berkembang terus secara pengertian. Tetapi secara rasam usmaninya, urutan-urutannya dan harusnya tidak mengalami perubahan-perubahan Bapak dan Ibu. Nah kemudian ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sudah sering kita mendengarkannya dalam setiap peringatan nuzul Quran, Al-Quran itu diterima oleh baginda Rasulullah SAW di sebuah gunung yang disebut dengan Jabal Nur di kota Mekah, atau sering kita mau istilahkan Gua Hira. Itu ayat yang turun pertama itu adalah basmalah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi ketika datang Jibril, Iqra, baca wahai Muhammad. Kata Nabi Muhammad SAW, ma'ana bi qari, saya tidak bisa membaca. Jadi Jibril mengulang lagi, Iqra, baca ya Muhammad. Nabi Muhammad tak menjawab, ma'ana bi qari, saya tidak pernah belajar menulis, tidak pernah belajar membaca, saya tidak bisa membaca. Diulang kembali, Iqra, baca. Tetap jawabannya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketidaktahuannya membaca dan menulis Nabi Muhammad SAW bukan kekurangan. Bagi kita, kalau ada orang tidak tahu membaca dan menulis, itu kekurangan. Tapi bagi Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai Nabi yang ummi, tidak tahu membaca dan menulis, itu bukan kekurangan, tetapi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab seandainya Nabi Muhammad SAW pernah belajar membaca, pernah belajar menulis, pernah berguru kepada orang lain, pernah berguru kepada pendeta-pendeta Kristen pada saat itu yang ada di kota Mekah, maka pastilah Nabi Muhammad akan dituduh bahwa Al-Quran yang diturunkan kepadanya adalah hasil bacaan beliau, hasil bergurunya beliau kepada guru-gurunya, lalu kemudian ditulis. Tetapi karena dari awal baginda Rasulullah SAW tidak tahu membaca dan menulis, sehingga kemudian tidak ada lagi tuduhan bahwa Al-Quran yang kita baca ini adalah hasil daripada bacaan baginda Rasulullah SAW. Dan ketika disampaikan Iqra tadi, jawabannya ma'ana biqari, diajarkanlah baginda Rasulullah SAW oleh Jibril bahwa jangan mengandalkan kemampuanmu, tetapi tetaplah bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, kalau mau membaca, ikut sertakan itu nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, jadi disuruh baca basmalah. Disuruh baca basmalah. Dan ternyata basmalah ini adalah bukan hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi basmalah ini diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul jauh sebelum baginda Rasulullah SAW. Coba lihat Bapak dan Ibu, Nabi Nuh alaihissalam, nabi yang ketiga. Kan Nabi Adam dulu, baru Nabi Idris, baru Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh alaihissalam sendiri itu ketika diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala buat perahu, lalu kemudian sampailah masanya datang tsunami, datang banjir. Orang yang beriman kepada Nabi Nuh itu berlomba-lomba ke atas perahu, tetapi ditegur oleh Nabi Nuh alaihissalam. Wa qaraqabu fiha bismillahir majriha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim. Nabi Nuh mengatakan tidak begitu caranya untuk naik ke kendaraan.
Tetapi kalau mau naik kendaraan, irkabu fiha, tapi jangan lupa bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim. Dengan menyebut nama Tuhan yang menyebabkan perahu ini berjalan dan berhenti, inna rabbi lagafurur rahim. Jadi sejak Nabi Nuh itu sudah diajarkan basmalah. Jadi tidak ada nabi dan rasul pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali diturunkan kepadanya basmalah. Karena basmalah ini adalah rekomendasi Tuhan untuk dipakai jalan makhluknya. Karena seluruh di alam semesta ini miliknya semua Allah Subhanahu wa taala. Ayam yang kita makan miliknya Allah, kambing yang kita makan miliknya Allah. Tidak ada yang berhak untuk memisahkan jasmaninya dengan rohaninya, itu ayam, kambing, kuda jenis ponto dan berbagai macamnya, itu kecuali dan menggunakan rekomendasi Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau tidak tahu doanya itu, nama itunya cukup Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah halal untuk dimakan itu ayam atau hewan-hewan yang lain. Mau tebang pisang, mau tebang pohon, jangan langsung tebang, tapi gunakanlah dulu rekomendasi Tuhan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat Bapak dan Ibu, Nabi Sulaiman alaihi salam itu ketika dia rapat, ternyata ada satu anggota rapatnya itu yang tidak hadir, perwakilannya, karena Nabi Sulaiman ini adalah memimpin bukan hanya manusia, bangsa jin, hewan-hewan, angin pun diperintah oleh Nabi Sulaiman. Dan selalu beliau ketika ingin memutuskan sesuatu selalu rapat. Nah, suatu hari Nabi Sulaiman rapat, dia perhatikan seluruh anggota rapatnya. Ternyata ada satu tidak hadir, burung hudhud. Dia bilang, kenapa dia tidak hadir? Saya pasti akan beri sanksi yang berat kepadanya, karena dia sudah berani untuk tidak hadir dalam rapat kita. Tidak jauh dari tempatnya rapat itu Nabi Sulaiman, burung hutut itu bertengger di sebuah dahan. Dia katakan, Nabi Sulaiman, saya ini tidak mangkir dari rapat. Ya kira-kira seperti rapat di DPR lah. Ya, banyak anggota DPR yang mangkir. Ya. Dia mengatakan, saya tidak mangkir dari rapat, tapi saya baru kembali dari reses di tempat yang jauh. Ya, kata burung hutut. Ya. Jadi ternyata anggota parlemennya Nabi Sulaiman reses juga. Ya. Saya baru reses dari tempat yang jauh, wahai Sulaiman. Ternyata di tempat yang jauh di negeri Sabah itu, saya menemukan ada satu kerajaan yang luar biasa hebatnya, dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Balqis. Tapi sayang dia dan rakyatnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah matahari. Kata Nabi Sulaiman, kalau begitu saya tulis surat, bawa surat ini ke Balqis, tulislah dia surat. Dikasih itu lagi, antar kembali ke tempat resesmu. Setelah diantar, dia bawa surat itu, dilemparkan surat itu, dibaca itu Ratu Balqis. Datang semua pemuka-pemukanya. Surat dari mana itu? Datang semua berkumpul. Karena juga Ratu Balqis selalu memutuskan perkara lewat rapat juga. Dia baca. Bertanyalah itu para pemukanya, itu surat dari mana sang ratu? Kata Ratu Balqis, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, kata Balqis, ini surat dari seorang raja yang bernama Sulaiman, dan dia menulis suratnya dengan mulai bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat Bapak. Jadi sejak Nabi Sulaiman itu sudah menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Nabi Sulaiman menulis surat kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, penyembah matahari, tetapi tetap menulisnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah itu bukan turun kepada Nabi Muhammad SAW saja, tetapi turun kepada seluruh nabi-nabi dan rasul. Tapi sayang pada saat sekarang Bapak dan Ibu, kalau kita membimbing mahasiswa kita, banyak mahasiswa kita memulai skripsinya, memulai tesisnya, memulai disertasinya
tidak lagi dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal yang membaca siapa? Orang Islam. Nabi Sulaiman mengirim surat kepada orang yang tidak beriman. Dia masih menulis memperkenalkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mahasiswa sekarang sudah banyak tulis skripsinya, tulis tesisnya, tulis dasarnya tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, baginda Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada kita, kullu amalin dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Semua pekerjaan yang kita lakukan dengan sadar, kebaikan, tapi tidak dimulai dengan basmalah, fahuwa abtar, terputus pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, terputus berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam berbagai macam hal semestinya kita membaca basmalah ketika memulai langkah kita. Kita mau di kendaraan kita baca basmalah. Mau di pesawat, pas kaki kita menginjak di pintu pesawat, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, inna rabbi laghafurur rahim. Naik di mobil kita baca basmalah. Karena basmalah itu adalah rekomendasi Tuhan untuk kita. Ibarat orang yang berjalan di muka bumi, Bapak dan Ibu, kalau dia menggunakan rekomendasi presiden, rekomendasi raja, dia akan bebas keluar masuk ke kantor-kantor, tidak ada yang menghalangi. Dia akan bebas jalan, tidak ada yang mentilang dia. Sama seperti ini, ketika kita berjalan di muka bumi, kita menggunakan rekomendasi Tuhan, basmalah, maka tidak ada makhluk yang akan mengganggu kita. Dulu Bapak dan Ibu, para ulama dan para wali Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang dibaca. Hanya baca basmalah, tapi dia bisa jalan di atas air, dia bisa jalan di atas laut, karena keyakinannya terhadap rekomendasi Tuhan. Tetapi sekarang ini kita berkali-kali kita baca pun juga, tetapi tetap saja kita tenggelam dan sebagainya. Karena itu memerlukan sebuah pendalaman, pendekatan, membangun ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu, menurut saya ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah ayat basmalah ketika diperintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Apa itu menyebut nama Tuhanmu? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira Bapak dan Ibu, itulah yang sempat saya sampaikan pada pengajian pertama tafsir pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada bulan depan. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruh jam berapa? 2 menit lagi.